Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Guru-guru saya, orang tua saya, Bapak, segala puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan anugerahnya sehingga kita telah berhasil membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Pilihan terbaiknya yaitu melaksanakan salat fardu secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini. Semoga memberikan semangat dan inspirasi kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga inspirasi ini kita sebarkan dan tebarkan kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Bapak Ibu berbahagia, seraya mengharapkan rahmat dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada subuh hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang al-wujud atau keberadaan wa ta'ala segera diikuti oleh nama-nama Allah yang lain. 5 nama Allah secara berurut-urut adalah Al-Qidam, Al-Baqa, Al-Mukhalafatu lil Hawadith, Al-Qiyamu bin Nafsi, Al-Wahdaniyah. Kalau kita lihat kepada rumusan yang ditulis oleh ini kitab Kifayatul Awam ini. Kalau kita lihat kepada rumusan yang ditulis oleh pengarang kitab ini, maka kita akan temukan bahwa al-wujud itu hanya satu sifat yang masuk ke dalam nafsiyah tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dirinya itu ada. Sedangkan 5 macam yang baru kita sebutkan namanya dimasukkan ke dalam kelompok sifat-sifat salbiyah. Salbiyah artinya meniadakan. Ada 2 makna daripada salbiyah. Yang pertama adalah meniadakan sifat-sifat ini pada selain Allah. Maka coba kita lihat pengertian atau arti dari masing-masing sifat. Yang 5 tadi sifat-sifat salbiyah artinya meniadakan. Arti yang pertama atau maksud pertama dari meniadakan adalah meniadakan sifat-sifat ini pada selain Allah. Al-Qidam, arti Al-Qidam itu tidak berawal. Adakah sifat ini pada selain Allah? Tidak ada. Al-Qidam sering diterjemahkan dengan sedia. Sedia maksudnya di sini adalah sudah ada tanpa
awal, tanpa kapan, tanpa sejak. Kalau ada orang tanya, sejak kapan Allah ada? Itu pertanyaan yang keliru karena menggunakan ungkapan sejak. Karena Allah Al-Qidam. Al-Qidam itu di luar waktu sebelumnya. Kalau sejak itu ada waktu permulaan. Maka Al-Qidam permulaan. Sifat Al-Qidam ini tidak ada pada selain Allah. Segala sesuatu selain Allah ada permulaan. Saya, Bapak Ibu, ada permulaan. Permulaan kita biasanya ketika hari lahir kita. Kita sebut kapan lahir. Sekarang bukan masuk, apa saja akan tugusi undang nama, tempat dan tanggal lahir. Untuk menunjukkan bahwa kita ada permulaan kita waktu lahir. Semuanya ada permulaan. Masjid ini ada permulaan. Aceh ini ada permulaan. Cuma kadang-kadang karena terlalu lama kita mengira nggak ada permulaan. Misalnya bumi ini karena sudah sangat lama keberadaannya, padahal ada permulaannya. Baik, itu contoh. Al-Qidam artinya tanpa berpermulaan. Sifat Al-Qidam ini masuk ke dalam kelompok salbiyah. Makna salbiyah adalah ketiadaan. Artinya tidak ada sifat ini pada selain Allah. Segera kita masuk kepada sifat selanjutnya. Al-Baqa artinya kekal atau tidak berpengakhiran. Akhir. Adakah sifat ini pada selain Allah? Enggak ada. Segala sesuatu pada selain Allah pasti akan berakhir. Karena selain Allah itu tidak baqa. Karena baqa adalah sifat salbiyah. Makna salbiyah di sini adalah tiada sifat ini pada sesuatu selain Allah. Selanjutnya, al-mukhalafatu lil hawadits. Ada sebahagian kitab Matan Bajuri misalnya menulis al-mukhalafatu lil hawadits. Kalau ini ditulis mukhalafatuhu lil hawadits, sama artinya. Al-mukhalafatu lil hawadits artinya berbeda Allah Ta'ala dengan ciptaannya, dengan yang baru, yang berpermulaan. Adakah makhluk lain yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain lagi? Mungkin secara kulliyat ada perbedaan. Secara kulliyat maksudnya secara keseluruhan manusia itu berbeda tampilan wajahnya, sehingga memudahkan kita mengidentifikasi dan mengenali antara satu orang dengan orang lain, baik pada wajah atau pada, kalau Pak Victor, pada sidik jari, Pak. Jadi ada perbedaan secara umum antara satu orang dengan orang lain. Tetapi secara juz'iyat, secara bagian-bagian dari manusia itu, maka tidak ada perbedaan. Dan dari manusia itu, maka tidak ada perbedaan lagi. Manusia itu terdiri atas urat, daging, darah, gapah, tulang, rambut, kuku, dan sebagainya. Sama kalau sudah seperti itu. Rambut saya dengan rambut orang lain sama-sama ada rambut, sama-sama ada cairan di dalam tubuh, darah. Walaupun ada penggolongan-penggolongan, tetapi nanti ada yang sama antara satu golongan dengan sama-sama satu golongan darah antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi ada kesamaan. Itu kesamaan. Itu dari segi zatnya, sifat dan perilaku juga demikian. Ada kesamaan. Ada letih nanti kalau sudah terlalu lama bergerak, beraktivitas.
Ada senang dan bahagia ketika disapa, dihargai dan dihormati. Ada apa lagi? Ketika dicela, dicerca dan sebagainya. Ada kesamaan. Allah Subhanahu wa taala al-mukhalafatu lil hawadis, tidak sama dengan apapun. Makanya jangan pernah kita masukkan ke dalam doa-doa kita sesuatu yang kita harapkan dari Allah seperti terjadi pada manusia. Ya Allah, getegang, gepinyak-pinyak lagi abah sunti gitu. Nggak boleh kita doakan yang seperti itu. Kita ya begitu. Kita ketika marah pada seseorang, kadang-kadang kita gigit gigi. Hana dupu pegat li, mangat tak pinyak-pinyak lagi tak pinyak. Dia orang pihasan sunti kan itu. Nah, jangan sampai kita memohon Allah meminyat-minyat orang, meminyat-minyat. Seperti itu, karena Allah berbeda. Tengok tuh, banyak sekali orang yang membangkang Allah kan. Bahagia saja diberikan oleh Allah. Kita mungkin protes, ya Allah, aku pun lebih, kenapa dikasih bahagia untuk dia, maunya untuk kami lah nih. Walaupun enggak lah taat-taat kali, tapi paling tidak subuh kami di masjid lah ya Allah. Masa yang dibikin kaya orang Yahudi, masa Donald Trump, masa itu kata kita. Karena kita memiliki keterbatasan, kemauan, ambisi, keinginan, cita-cita, dambaan dan segalanya. Allah Subhanahu wa taala enggak kita. Walaupun ditantang, walaupun dibangkang kepadanya, tetap ada pemberian-pemberian tertentu. Cobalah protes, ya Allah, jangan kasih untuk dia. Pemberian-pemberian tertentu. Cobalah protes, ya Allah, jangan kasih untuk dia. Itu kan urusan Allah. Donald Trump itu milik Allah juga. Ahok itu ada Tuhan. Maksudnya orang-orang yang bagaimanapun itu milik Allah. Makanya Allah ini sifat al-mukhalafatul hawadis, sifat yang pertama disampaikan oleh Abul Hasan al-Ash'ari di dalam Maqalatul Islamiyyin. Kata beliau, tapi ini terkait dengan sejarah. Saya baca sejarah sedikit, Bapak Ibu, mungkin sebahagian Bapak Ibu pernah membaca ini. Pada masa Abul Hasan al-Ash'ari itu, orang-orang Mu'tazilah sedang sangat kuat pengaruhnya. Orang Mu'tazilah adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan dan hak mutlak penuh kepada makhluknya setelah melalui proses penciptaan, lalu diberikan potensi-potensi kepada makhluk tersebut, sehingga manusia free will, bebas berkeinginan, free acts, bebas bergerak. Manusia adalah pencipta masa depannya. Manusia adalah pengukir sejarah. Ini aliran Mu'tazilah ini berkembang pesat karena pengaruh adalah Yunani. Adanya penerjemahan buku-buku filsafat Yunani, terutama buku Aristoteles, bukunya Plato dan sebagainya, yang tingkat rasionalismenya itu sangat tinggi, terjemahkan oleh Al-Kindi dan segala macam, sehingga umat Islam terlatih untuk berpikir logis, memanfaatkan akal secara sangat leluasa. Maka manusia adalah pembuat masa depannya, rajin pangkal panpannya, rajin pangkal pandai, kan gitu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa manusia seakan-akan bisa menentukan segalanya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Punya rajin, kalau kita rajin maka kita akan pandai. Kalau kita hemat maka kita akan kaya. Ya. Diambil oleh Abu Nawas sifat ini, semboyan ini. Kata Abu Nawas, di rumah saya ada, saya simpan kopi sudah 70 tahun namanya. Kopi kalau kubah 70 tuh. Nabi kelun sebuah sendok, kata temannya, kata tetangganya. Kasih untuk saya 1 sendok, saya mau minum kopi itu. Mungkin sudah lezat betul rasanya ini. Kalau saya kasih 1 sendok, jangankan 70 tahun, 70 hari saja nggak bertahan. Pak Ibu bahagia. Jadi hemat itu.
Rukuk habis-habis kan. Pakai bam rumpa orang terrukuk sibak. Rukuk langking yang bertahan puluhan tahun misalnya. Ini nalar-nalar logika yang seperti ini itu asal-muasalnya adalah dari pemanfaatan pikiran yang berlebihan tadi. Manusia seakan-akan terukur, tertakar, dan nanti ini dibantah habis-habisan oleh para pemikir lain termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan manusia pembuat masa depannya, Allah. Cuma Allah berikan kewenangan kepada manusia. Saya mengangkat ini sekarang. Kata Mu'tazilah, ini nggak ada urusan dengan Allah lagi ini. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kekuatan, kemampuan, kelengkapan tubuh kepada saya, kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan berkemauan atau berkehendak, sehingga ketika saya angkat ini bebas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka-suka saya mau saya angkat. Begitu pula dengan bosuh saya ini. Lain itu saya yang tanggung jawab. Nah, di sisi ini rasa-rasanya masuk akal dibandingkan dengan aliran lain yang juga nanti muncul sebelum dan sesudah itu. Kata aliran lain lagi ini yang terlalu fanatik, katanya semua ini diberikan oleh Allah. Katanya semua ini diberikan oleh Allah. Kalau Allah tak berikan kekuatan, maka kita nggak bisa mengangkat. Kalau Allah tak berikan kekuatan saat ini, nggak bisa kita suh orang lain. Kalau Allah tidak suh, maka tidak akan mampu kita menonjok orang lain. Yang begini kenapa kurang masuk akal? Karena seakan-akan kesalahan ini bisa dinisbahkan kepada Allah. Bam tapoh go. Bahkan nempoh long Allah toh, kan gitu kan. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari memperkenalkan yang ini. Memperkenalkan sifat ini. Kata beliau, al-mukhalafatu lil hawadith. Allah berbeda dengan segalanya. Al-hawadith ini baharu. Baharu ini semua baharu, semua ciptaan yang baharu. Allah berbeda. Beda dalam kemauan, beda dalam kehendak, beda dalam mewujudkan kehendak-kehendaknya di alam semesta. Contoh saya mengangkat ini tadi yang oleh Mu'tazilah dikatakan saya angkat sendiri, kemudian oleh aliran lain seperti Jahmiyah dan Jabariyah mengatakan Allah yang angkat. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, dua-duanya salah. Bagaimana juga yang benar? Yang benar adalah bahwa yang mengangkat ini pada hakikatnya adalah Allah. Allah yang mengangkat ini. Cuma Allah berikan kewenangan-kewenangan, kesempatan dengan penciptaan alam semesta beserta seluruh variabel, seluruh faktor, seluruh unsur ini sehingga ini bisa terangkat. Seandainya Allah cabut satu saja dari sekian faktor yang mendorong, yang menggiring untuk mampu terangkat ini, maka ini tak terangkat. Allah cabut satu saja, Allah tak cabut, Allah sediakan semuanya.